Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Kurniawan sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Eva Pratiwi sebagai pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melakukan coaching praobservasi bersama rekan sejawat saya, Bu Ulfa Asri. Baiklah, saya akan memulai kegiatan praobservasi coaching saya. Selamat pagi Bu Ulfa. Pagi Bu Ainun. Oke, gimana kabar Bu Ulfa hari ini? Alhamdulillah Bu Ainun sehat. Baik, hari ini Bu Ulfa tidak sibuk kan? Kebetulan ini jam kosong saya Ibu. Oh iya, jadi agak santai ya, kita Iya. ngobrol-ngobrol santai ya Bu Ulfa. Iya. Oke, hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya bersama Bu Ulfa, yang dimana tujuannya nanti praobservasi ibaratnya pengembangan diri Bu Ulfa ya kan. Nah, jadi saya di sini menyampaikan tujuan dari praobservasi ini adalah untuk pengembangan diri Ulfa. Kalau boleh tahu Bu Ulfa di kelas mana nanti kita melakukan observasi? Boleh melakukannya di kelas 10 AK2 mungkin. Oke, di les keberapa ya Bu? Kelas 6-7 bisa. Oke, kalau begitu besok kita akan melakukan observasi di kelas 10 AK2. AK2 di les ke-6 dan 7. Benar ya Bu. Oke, materinya sudah sampai mana ya Bu? Untuk selanjutnya itu materi deret geometri. Oke. Dari kegiatan nanti praobservasi yang nanti kita lakukan, apa tujuan Bu Ulfa? Tujuannya adalah bagaimana konsep deret geometri ini bisa masuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, jadi tujuan Bu Ulfa nanti materi yang Bu Ulfa ajarkan ini, Bu Ulfa menginginkan itu siswa itu bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Bu Ulfa. Oke, kalau demikian pastinya ya kan Bu Ulfa sudah mempersiapkan lah ya kan untuk kegiatan observasi kita. Benar. Kalau boleh saya tahu sudah Ibu mempersiapkan apa saja? Saya mempersiapkan RPP dan bahan ajar. Oke, berarti sudah RPP-nya sudah Ibu siapkan, bahan ajar yang akan Ibu ajarkan nanti di dalam kelas. Oke lah, kalau gitu kita nanti akan sama-sama melihat ya kan di dalam kelas tersebut. Kemudian nanti ketika saya observasi di dalam kelas, kalau boleh tahu saya bagian mana nanti yang akan saya amati ketika Ibu mengajar di dalam kelas? Menurut saya pada bagian untuk semua anak yang ada dalam kelas waktu pembelajaran berlangsung, semuanya dapat ikut aktif dalam pembelajaran. Harapan Ibu pastinya menginginkan semua anak aktif, tidak ada tanpa terkecuali. Jadi ibaratnya kalau bisa kelas itu menyenangkan bagi mereka. Oke Bu, kalau begitu. Oke, baiklah Bu. Ibu sudah menceritakan tujuan Ibu nanti kegiatan observasi, harapan Ibu, strategi, dan yang ingin Ibu menginginkan anak-anak siswa itu tersebut dalam kelas menyenangkan dan aktif ya Bu. Oke, baiklah Bu, semoga besok kita observasinya dan Ibu juga mengajar dalam kelasnya berjalan dengan sukses dan seperti yang kita inginkan ya Bu. Oke, demikianlah kegiatan praobservasi coaching saya bersama rekan sejawat saya Bu Ulfa Asri. Terima kasih. Selamat pagi semua. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini Kak? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini akan lebih semangat dan fokus, kita semangat dulu ya. Bagaimana kalau dengan kita
frekuensi relatif dan kumulatif secara grafik. Oke, untuk yang pertama, langkah-langkah yang pertama, di situ kita ada soal 254. Oke, hari ini Ibu mau menjelaskan bagaimana caranya membuat frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, maka frekuensi kelas pertama ditambahkan. Yang untuk kelas pertama tetap 1, untuk yang kelas kedua 1 ditambah 1 2. Kemudian untuk kelas yang berikutnya 2 ditambah dengan 10 12. Kemudian untuk kelas berikutnya 12 ditambah 15 27. Kemudian kelas berikutnya 27 ditambah 7 34. Kemudian untuk kelas berikutnya dapat hasilnya 40. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari, ambil yang dari bawah. Misalnya untuk kelas yang pertama itu ada 6. Kemudian lanjut kelas yang berikutnya 6 ditambah 7 13. Maka hasil yang terakhir tambahkan ke frekuensi selanjutnya 13 ditambah 15 28. Yang berikutnya berapa? 10 38. Kemudian dari 38 ditambah 1 39. Lanjut, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua? Oke, baik. Setelah ini Ibu mau nyuruh kalian untuk mengerjakan latihan 7.4 dengan cara berkelompok. Ibu bagi kelompoknya langsung ya. Iya, Bu. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian boleh duduk berhadapan untuk mendiskusikan soal latihan 7.4. Jadi ininya nanti ditambahkan. Pertama kelas pertama 1, terus 1 ditambah 1 2. Kemudian hasilnya ini tambahkan pada 10. Nah, ini hasilnya 12. Jelas ya? Oke. Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Iya, bagus. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, anak Ibu, setiap kelompok sudah mengumpulkan tugasnya masing-masing. Sekarang Ibu berharap masing-masing dari kelompok ini bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ke Papa. Ayo, kelompok siapa yang duluan? Iya, Aulia maju. Bu absen ya. Aisyah Priardi, sangat cantik dong. Anissa Hasibuan. Aulia Putri Ramadhani. Saya, Bu. Desti ya, dia di luar ya. Haikal mana? Haikal ngapain?
dari mulai 18 ditambah ke 22 sama dengan tuh 40 ditambah lagi ke 20 sampai seterusnya. Dan frekuensi kumulatif lebih dari di kelas pertamanya dimulai dari angka 5 ditambah 8 sama dengan 13 ditambah 27, 40 dan seterusnya sampai 100. Oke, benar. Selamat dulu ya. Ini pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulai dari atas, kemudian kita jumlahkan untuk kelas berikutnya. Sebaliknya, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita mulai dari kelas paling bawah, kemudian kita jumlahkan untuk kelas berikutnya. Begitu sampai dengan seterusnya. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan mempelajari diagram lingkaran. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajar minggu depan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, semoga minggu depan lebih menyenangkan lagi ya. Oke, kalau begitu Ibu permisi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan kami pasca observasi, yang mana saya sebagai coach Ainun Kozia CGB Angkatan 6 bersama rekan sejawat saya sebagai coachnya bernama Bu Ulfa Asri dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Eva Pratiwi. Baiklah, saya akan memulai kegiatan pasca observasi saya. Gimana Bu Ulfa kabarnya hari ini? Semangat ya Bu. Oke, semalam kita sudah observasi ya kan di kegiatan kelas Ibu mengajar. Nah, di situ Ibu menyampaikan materi tentang frekuensi relatif kumulatif ya kan. Tujuannya di situ saya dengar dari Ibu semalam yang kita pasca observasi, yaitu bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa ya kan Bu. Saya ingin mengingatkan kembali strategi yang Ibu ajarkan ketika saya mengobservasi Ibu adalah cooperative learning ya Bu. Cooperative learning kalau boleh tahu apa lagi Bu? Ya itu metode strateginya teman sebaya. Oh, teman sebaya. Jadi Ibu mengelompokkan lah ya kan siswa-siswanya ya kan agar mereka lebih aktif ya kan. Jadi Ibu yang Ibu inginkan di kegiatan pembelajaran semalam itu adalah keaktifan siswa ya kan Bu. Menurut Ibu yang semalam ketika saya mengobservasi Ibu dalam kelas sudah aktifkah siswa yang Ibu ajarkan? Lumayan Ibu. Oke, udah ada keaktifan siswa ya Bu. Oke, di sini setelah saya melihat Ibu observasi dalam kelas, saya akan membuat catatan, ada catatan sedikit ya kan Bu. Ketika saya melihat semalam, ketika Ibu membuat pengelompokan siswa di sini, Ibu membuat kelompoknya tidak berdasarkan siswa yang heterogen ya Bu. Iya. Yang mana di sini heterogen itu maksudnya siswa yang lebih aktif atau yang kurang aktif. Saya lihat Ibu ibaratnya mengelompokkannya berdasarkan nama yang Ibu sudah tentukan ya kan. Jadi sehingga yang kurang aktif pun jadi bingung ya kan Bu ketika kelompok. Oke, kemudian saya lihat juga ketika saya mengobservasi Ibu dalam kelas, di situ kita nggak mencari kekurangan ya Bu, saya hanya menambahkan catatan. Di situ ibaratnya Ibu pemakaian media pembelajarannya saya lihat belum nampak ya kan Bu. Jadi mungkin di situ aja catatan untuk saya ke Ibu. Jadi yang ingin saya tanyakan, rencana tindak lanjut Ibu setelah saya melakukan observasi Ibu dalam kelas, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana Ibu? Setelah tadi saya melakukan kegiatan observasi dengan Ibu semalam, apa yang Ibu rasakan? Sehat? Enggak, Ibu rasakan maksudnya Ibu agak ibaratnya, oh seperti ini ternyata kegiatan pembelajaran itu gitu. Oh seperti ini rupanya proses dalam pembelajaran itu. Ya, tindak lanjut Ibu ke depan apa? Tindak lanjut saya ke depan, bagaimana siswa ini tentunya aktif keseluruhan untuk
pembelajaran akan lebih saya tingkatkan, untuk juga bagaimana tadi mengelompokkan siswa ini secara heterogen akan saya pikirkan dan akan saya aplikasikan untuk pembelajaran berikutnya. Oke, baiklah Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru lebih bersemangat lagi Benar, Ibu. untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ibu, saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ainun dan Ibu Ulfah yang telah mempraktekkan praktek coaching. Jadi saya lihat mulai dari pra-observasi, kemudian observasi sampai melakukan CGP melakukan supervisi, dan sekarang pasca observasi saya lihat di situ sudah sesuai dengan alur kita. Jadi sama-sama kita harapkan praktek coaching ini bolehlah diterapkan di sekolah kita, terus teman-teman sejawat kita, dan juga kepada peserta didik sehingga kita akan mendapatkan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Sekian. Oke, terima kasih. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya bersama saya sendiri sebagai coachnya Ainun Fojia dan rekan sejawat saya Ulfa Asri dan guru pendamping